Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 10 saham sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup luar biasa. Sempat di zona merah, tapi kemudian sesi 2 ditarik hijau dan menguat cukup tinggi 0,89% ke harga 6.812. Akhirnya tutup di 6.812. Transaksi ada di 14,5 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG cuman ini belum update ya. Ini dia tutup di 6.800 ya di area atas ini. Dan apakah ini bagus? Ya bagus. Dan perkiraan saya pagi tadi juga kan mungkin merah dulu baru ditarik naik. Dan ya sesuai analisa ya, dia ternyata rebound. Cukup bagus ya untuk ISG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle rejection atau candle mencoba untuk pembalikan arah, dan tutupannya juga di 6.812. Bagus nih untuk ISG tutupannya minggu ini, dan semoga aja ini selesai koreksi ABC. Ini kan dia di dalam downtrend channelnya nih. Tapi perlu hati-hati kalau kepentok 7.000 itu lagi ya titik krusialnya untuk dia tembus ABC. Dan ini C kan titik aman pertamanya kalau bisa tembus trendline downtrendnya ini di sekitaran 7.000 itu ya. Jadi seminggu ke depan semestinya memang seperti analisa saya sebelumnya, minggu ini nih harus gas-gas ke atas ya, pelan-pelan harus naik karena udah 2 minggu mepet kan, kecuali naiknya signifikan 2 minggu ke depan. Semoga aja ya, apapun bisa terjadi di market. Nih market seminggu pernah naik 3,5%, pernah naik 4,5%. Kalau cuman menutup 4%, ya sangat mungkin kalau memang serius mau ditarik ya ISG. Ini kan kelihatan nih dari candle weekly-nya. Dia itu bisa naik 4%, terus bisa naik 3,5%, bahkan 2 minggu dia itu pernah naik 3,5% sama 0,93%, 4,5%. Setelah itu ya kecil-kecil ya. Harus dalam satu minggu harus ada tarikan yang cukup kuat di atas 2%. Kalau minggu depan 2% naiknya tuh mantep tuh ya. Kita lihat aja, semoga ya minggu depan bisa tembus 7.000 titik aman pertamanya untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Dia minggu ini sudah membentuk swing low yang lebih tinggi dari minggu yang lalu. Minggu lalu kan tutupannya di candle hammer nih. Candle hammer nih ya. Low-nya itu ada di 6683, tapi kemudian dia minggu ini membuat low baru. Tapi candle-nya bagus, rejection. Ya kita lihat minggu depan titik amannya tuh 7.000, trendline downtrendnya ini. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1.105, start koreksi 1,7%. Langsung saja ke teknikalnya untuk Medco, candle tree black crow, dan apakah ini mantul? Kalau dilihat koreksinya belum kecil. Ya harus mantul, nggak bisa lagi nggak mantul. Kalau market mendukung bisa rebound lagi nih. Dia harus berada tetap di atas EMA 20-nya dan di atas 1080 1075 itu. Kalau EMA 60-nya nih di 1060, tapi pelan-pelan kok. Kecil kemungkinan kalau turunannya tuh dengan cepet ya. Jadi nanti paling EMA 60-nya ini pelan-pelan naik ke atas ke area 1080 1100 itu. Jadi untuk Medco kalau ada yang beli buy on support di area bawah ini ya, karena dia koreksi volume kecil dan ada candle rejection atau pola tree black crow nih bisa juga polanya, dan ya harus rebound, harus tembus lagi, harus bertahan di atas 1100 untuk Medco. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ekor panjang ya, hammer terbalik karena dia tuh open di harga terendah terus naik ya. Opennya gap up minggu ini dan kemudian terus naik, terus ada tekanan seller dari atas. Volume biasa aja, kita lihat aja minggu depan Senin Selasa. Senin tuh kalau koreksi sekali lagi, dan itu pun nggak boleh jebol 1100. Dan kalau bisa Selasa langsung rebound atau Senin langsung rebound ya untuk Medco kalau mau bagus. Ya semoga aja ISG bagus, tarik naik, dan Medco juga ikutan naik. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Elsa yang ditutup di harga 318, start koreksi 0,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa belum kemana-mana. Tapi kalau berminat beli, kelihatannya juga koreksinya sudah mulai terbatas dan dia terus membentuk higher high, higher low, dan tapi supportnya itu ada di 300. Ya dari harga sekarang berarti potensi stop loss itu minimal
7 sampai 9%. Itu untuk Elsa dengan target 340. Nih seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak sabar nunggunya ya cut loss-nya sekitar 7% ya, 7 sampai 9% ya. Ya sekitaran 294, 292 lah. Target profit 340. Nggak seimbang memang kan. Kalau mau beli ya semestinya deket-deket waktu di 310 sampai ke bawah itu. Cuman ya kalau berminat ya bisa. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada perlawanan, volume biasa aja ya volumenya. Bisa jadi ini bertahan ya. Kalau Elsa di 318 ya. Kita lihat aja nanti minggu depan ya. Kalau ya hijau pekat ya sepertinya tetap sektor itu akan rotasi mengerek harga ya putarannya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang hari ini ditutup menguat 1,1% ke harga 1830. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas ya masih sama gambarannya, koreksi ABC kemungkinan lah ya, dan bisa jadi double bottom dengan target 1900 ya. 1900 itu sekali lagi kalau 2 minggu ke depan ditembus, siap-siap double bottom target 2000 terdekat dan bisa sampai kalau trendline uptrendnya ini semestinya 2100 2200 tuh bisa, atau 2100 lah ya, terlalu tinggi kalau 2200 nih. Kita pakai double bottomnya nih 2050 sampai 2100 itu. Harga sekarang masih bisa beli, harusnya masih bisa beli. Risknya kecil juga nih ya. Pokoknya turun dari 1800 stop loss ya sekitaran 3%, target profit minimal 5%, 1900 kalau berminat. Kalau ada pertanyaan masih bagus nggak Pegas? Pegas itu masih bagus selama di atas 1800. Memang harus dijaga 1800-nya itu. Ini kelihatan kan dia semenjak November itu selalu bertahan. Offset sedikit tarik naik, offset turun naik lagi, dijaga ya. Tinggal kalau Bapak Ibu ketemu saham yang seperti ini nggak harus pola double bottom. Dia jebol support tarik, jebol support tarik ya. Support itu jadi kuncinya. Kalau jebol ya stop loss seperti itu. Jangan muncul harapan ya. Kebiasaan ya muncul harapan. Itu yang sering ganggu psikologis. Sudah disiplin dengan stop loss misalnya ya, disiplin stop loss, pas jebol cut loss, tahu-tahu ditarik naik, nyesel. Nah itu yang bisa jadi kebawa ke depannya tradingnya. Jadi nanti ketemu lagi yang seperti itu biasanya keingat, wah nanti dia naik juga, jadi di hot terus turun ternyata. Ya itu ya seperti yang sering saya bilang, 10 kali jebol support itu maksimal menurut saya 3 sampai 2 kali aja yang benar-benar balik lagi ke atas. 7 kali sampai 8 kalinya tuh ya turun lebih dalam. Coba aja kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus walaupun belum kuat, tapi ya ini kelihatannya konsolidasi. Kita lihat aja nih. Semestinya kalau market bagus, rebound, minggu depan Pegas jalan juga nih ke atas arahnya ya. Uji 1900. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA ya, ditutup di harga 4300, taruh koreksi 0,23%. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal MDKA ini lagi konsolidasi, tapi saya tunggu dia tembus 4400 baru saya buy on break ya, atau kalau enggak saya tunggu di bawah sekalian di 4000 atau 4100. Seperti itu aja. Saya paling males kalau beli di harga-harga tanggung seperti ini ya. Takutnya nggak mampu naik dan malah dibawa turun dalam. Jadi bisa cut loss-nya lebih dalam. Tapi kalau kondisi seperti ini nih ada pola, bisa jadi bullish pennant atau symmetrical triangle ya. Ya tinggal kuncinya itu tembus 4450, gas ke atas juga untuk MDKA ya. Kita lihat hari ini juga volumenya besar nih. Cuman sayangnya ada ekor ya dari atas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koleksi volumenya kecil. Ya bagus nih menurut saya sih, kalau tembus 4400 bisa tutup aja di 4400, itu ada peluang serius naik ya. Tapi ini disclaimer on ya, apapun bisa terjadi di market. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 775 menguat 1,97%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT naik lagi ya, dan ya selama nggak turun dari 750, low-nya selama sebulan ini ya bisa di hot ya. Walaupun memang sudah rawan bisa jadi pola dead cat bond. Tapi kelihatannya ini serius ada akum. Ini volumenya besar nih. Selama 5 hari perdagangan minggu ini. Kita lihat aja nih. Tembus gak Senin Selasa 800. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji. Nah ini sinyal ya. Setelah 3 hari koreksi, volume menurun. Kemudian ada volume besar dan dia membentuk candle doji. Senin tuh harus hijau ya, atau Selasa tembus 800 tuh bagus untuk BRPT.
berarti sinyal dia rejection dan siap-siap naik ke atas. Itu aja untuk BRPT, dan kuncinya untuk BRPT jangan sampai tutup di bawah 750. Kalau dia tutup di bawah 750 gagal. Seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang hari ini ditutup menguat 4,39% ke harga 2020. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam nih sentimen laba meningkat ya selama 9 bulan nih sudah cetak laba sekitar 2,63 triliun. Kalau melihat info dari Hodge Mirai ini ya. Nah, Antam mengumumkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif sepanjang periode 9 bulan pertama 2022 dengan catatan laba bersih mencapai 2,63 triliun. Itu jadi sentimennya dan sahamnya pun langsung naik. Jadi untuk Antam ya akan naik karena dia seperti analisa saya sebelumnya, kalau turun dari 1.500 tuh sangat berpeluang 1.800, ternyata dipertahankan 1.900 dan hari ini rebound. Jadi bagus gak? Semestinya bagus, sudah kembali ke atas 2.000. Jangan balik lagi ya. Kalau dia balik lagi jebol aja 1.920 itu sinyal turun. Tapi kalau Bapak Ibu mau konfirmasi angka genap 1.900 jebol itu baru stop loss bisa. Dan ya sudah lumayan ya profitnya. Kalau ada yang beli di support 1.900, dijagain profitnya. Misalnya nih berapa persen profitnya? Nih udah 4,3%. Kalau sisa 2% atau sisa 1% TP aja. Berarti nggak kuat biasanya. Seperti itu ya. Jangan diharap-harap nanti naik. Nanti menaik kalau naik. Kalau enggak kan malah BEP tiba-tiba bisa floating loss. Tapi follow the trend aja nih. Atau selama di atas EMA 20-nya nih, di atas 1970 di hold juga bisa. Pokoknya jangan sampai tutup di bawah itu lagi. Untuk Antam kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus ya. Volume biasa aja nih. Dia lagi konsolidasi nih semenjak November ya. 1 bulan lebih dia konsol. 5 minggu. Jadi tinggal nunggu tembus 2.200 sih sinyal baru uptrendnya. Cuman selama di atas 2000 ya cukup bagus lah ya. Jangan turun dari itu lagi kalau mau bagus. Jadi kalaupun dia konsol di atas 2000 nih nggak masalah. Tapi dia terus membentuk higher low ya siap-siap uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya ada Inco yang ditutup di harga 7.375 menguat 1,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco konsolidasi ini kuat ya. Bertahan terus di atas 7.200. Sempat offset sekali ya di tanggal 7 Desember. Tapi kemudian ditarik naik. Kayaknya nih memang dijaga support 7.200. Tapi konfirmasinya 7.500 tembus itu. Bisa jadi ada pola cup and handle untuk Inco. Jadi menarik nggak? Seharusnya sih menarik ya untuk Inco. Tapi tunggu tembus 7.500. Tapi CPU lebih panjang juga bisa pakai 7.000 support kuat ya. Tapi ini kan harganya di pertengahan. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.195 menguat 0,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS pelan-pelan naik, volume meningkat ya. Semoga aja bisa tembus 1.200. Tunggu dia di atas 1.200 itu baru menarik. Ini gambarannya ya. Untuk TINS kalau dia break 1.200 sangat berpeluang 1.300 baru koreksi lagi. Jangan sampai pola dead cat bond. Kalau dia jebol ya pola dead cat bond. Kalau jebol supportnya 1.200 yang sebelumnya di break ya. Misalnya seperti itu gambarannya dia naik koreksi ya harus semestinya 1.200 dijaga. Ya kita lihat aja tembus gas. Hari Senin Selasa TINS 1.200. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus. Ada candle hijau tapi belum konfirmasi, kita lihat minggu depan. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.380 terkoreksi 2,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Akra kondisi seperti ini karena dia turun dengan volume besar, memang harga-harga tanggung seperti ini ya. Kalau beli di harga sekarang ini, kalau cut loss pepet itu sayang karena kelihatan kan dia nih lagi konsolidasi. Memang nggak ideal kalau beli di pertengahan, belinya tuh sekalian di support atau tunggu dia break 1.450. Tapi kondisi seperti ini bisa aja nanti kembali rebound. Kita lihat aja Senin ya, lihat Senin dulu kondisi chartnya seperti ini. Ini candlenya hammer terbalik juga kan, agak jelek nih untuk Akra candle mingguannya. Jadi konfirmasinya Senin Selasa kita lihat arahnya kemana. Kalau ke bawah dulu ya jaga-jaga di support 1.300 1.320 itu. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada AGI yang ditutup di harga 2.250 menguat 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI kepentok juga ya
ternyata memang nggak mampu naik kan. Nah, seperti yang sering saya bilang, kalau dia konsolidasi di atas tuh tiba-tiba ada bantingan. Itu sempat dibanting di hari Senin, tapi kemudian tarik naik, habis itu dibanting lagi dan ditarik naik lagi. Kuncinya memang 2200 jangan turun dari itu. Kalau ini membuat swing low-nya ya semestinya minggu depan tuh kembali rebound. Kalau dia kembali merah, apalagi sampai tutup di bawah 2200 tuh sinyal kurang bagus untuk AGI ya. Ini candle mingguannya aja candle bearish engulfing. Kemungkinan tuh bisa ada candle koreksi dulu minggu depan ya. Kita lihat aja untuk Senin Selasa kemana arahnya. Kalau dia merah 2 hari itu sinyal kurang bagus untuk AGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.